Saya kasih on kan dulu di YouTube, tapi ini di YouTube saya ya. Nah nih, udah live nih. Saya kasih on kan dulu di YouTube, tapi ini di YouTube saya ya. Baru sampai. Oke, silakan moderator. Sekarang kita sudah live on YouTube. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurhandayani yang akan memandu sesi diskusi kita pada pagi hari ini. Mohon izin, mohon maaf teman-teman yang tidak berbicara. Mohon izin semuanya di mute dulu. Silakan moderator. Silakan moderator. Sekarang kita sudah live on YouTube. Baik, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Ibu Andi Mariam, SST, SKM MKes, selaku Rektor Universitas Indonesia Timur Makassar. Yang kami hormati para dosen dan staf Universitas Indonesia Timur Makassar. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Ibu Irmawati, STRKEP, Bidan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. Yang terhormat, Haji Harniati, SKM, Bidan Puskesmas Selatali, Kolaka Utara. Yang terhormat, Ibu Suharti, SST, Bidan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. Dan rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak yang telah bergabung dalam kegiatan Parallel Session Discussion 2 pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita melaksanakan Parallel Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dengan pengenalan dan permasalahan sistem reproduksi di masa 5.0. Perlu kami sampaikan bahwa ada tiga materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini, yaitu materi yang pertama mengenai IUFD atau intrauterine fetal death atau yang kita kenal dengan kematian janin dalam rahim. Materi kedua mengenai ketidaksuburan pria dan wanita atau yang disebut infertilitas, dan materi ketiga tentang kontrasepsi hormonal. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk mendengar materi yang sangat menarik dari materi-materi kita, tapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu mendengarkan materi pembuka oleh Ibu Dr. Andi Mariam, SST, MKes. Dengan hormat, kami persilahkan. Terima kasih kepada saudari moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim wallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang terhormat teman-teman pemateri, dalam hal ini Ibu Irmawati, STRKEP, Bidan dari RSKD Pertiwi Makassar, Ibu Haja Harniati, SKM, Bidan PKM Latali Kolaka Utara, Ibu Suharti, SST, Bidan RSKD Pertiwi Makassar. Yang terhormat saudari moderator dan seluruh teman-teman dosen dan mahasiswa Universitas Indonesia Timur Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan limpahan berkah rahmat serta kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan parallel session discussion
dengan tema meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dengan pengenalan permasalahan sistem reproduksi. Ini ada ditambahkan lagi di masa 5.0 ya. Mungkin agak sedikit canggih dilihat dari segi judul, tapi tidak apa. Ya, bukan sedikit lagi tapi sangat canggih ya. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa parallel session discussion pada hari ini itu merupakan aplikasi daripada mata kuliah kesehatan reproduksi, di mana pada hari ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum pelaksanaan final test. Namun sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa dengan tugas-tugas kita yang sudah kita laksanakan itu, yang selalu diberikan kepada mahasiswa, insya Allah final test dalam bentuk tulisan itu kita nggak ada, tapi kita akan mengumpulkan materi atau tugas-tugas yang pernah diberikan sebelumnya. Kemudian saya juga perlu menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa untuk semester depan itu sistem perkuliahan yang akan kita lebih kembangkan lagi, tentu dengan banyak cara atau metode-metode yang bisa membuat pada proses pembelajaran itu menjadi jauh lebih menarik. Nah, pada hari ini kita live on YouTube, di mana tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada calon mahasiswa di luar ataupun teman-teman atau masyarakat itu untuk melihat gimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Universitas Indonesia Timur. Kita selalu melakukan suatu terobosan ataupun inovasi-inovasi yang bisa dilihat secara langsung kepada oleh masyarakat bahwa sistem akademik itu berjalan dengan sangat baik pada Universitas Indonesia Timur, di mana prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang menurut judulnya tadi itu 5.0. Sebenarnya kalau di judulnya itu adalah 4.0 sebenarnya ya, karena itu kan sebenarnya pengembangan daripada artificial intelligence kalau kita berbicara mengenai 5.0, tapi saya tidak ubah itu masyarakat society itu penerapannya masih di Jepang, tapi it's okay. Hayalan kita itu tinggi, semoga memang nanti di dalam pelaksanaan setelah sudah magister kesehatan itu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ditulis tadi. Itu insya Allah semoga bisa tercapai. Nah, kemudian ini misalnya kalau pada pembelajaran semester depan mungkin karena ini semester 3 ya, maka sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa untuk pengajuan proposal itu sudah bisa dilaksanakan sekarang melalui ketua program studi atau sekretaris prodi, di mana nanti di dalam proses penelitian itu ada lagi banyak hal-hal yang baru yang menjadi proses pembelajaran bagi kita yang akan dilaksanakan, dan hasilnya nanti mahasiswa akan diajak dan diajar untuk menerbitkan, untuk membuat opini, untuk melaksanakan seminar nasional, dan untuk melahirkan haki serta buku. Itu tujuan dari setiap penelitian yang akan kita laksanakan. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan dari awal kepada mahasiswa untuk mensosialisasikan bahwa benar-benar beda apa yang akan kita laksanakan ke depan, dan memang itu yang diharapkan dari setiap proses pembelajaran yang ada. Kalau mohon maaf, kalau kita ditanya nih setelah selesai belajar, itu kadang-kadang kita malah lupa apa yang pernah kita pelajari, atau kadang-kadang malah kita lupa siapa dosen yang ngajar kita itu. Kadang kita siapa lagi dosennya itu, karena tidak ada kesan yang mendalam yang bisa kita tangkap di dalam suatu proses pembelajaran. Tetapi dengan mahasiswa melakukan live, dengan mahasiswa melakukan interaksi secara sendiri, maka mata kuliah yang ada itu akan tertanam di dalam kepala kita bahwa metode ini bagus, saya dulu pernah begini, saya pernah begini. Nah, itu yang diharapkan, sehingga memang
ada proses dan ada ilmu yang bisa kita kembangkan di dalam proses pembelajaran kita. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada kelas kesehatan reproduksi karena sangat menyambut baik apa yang kita sudah rencanakan susun. Dan hebatnya lagi, ini berselang hanya 1 minggu lagi dilaksanakan lagi. Mungkin kalau saya bilang besok kita laksanakan lagi ya semua juga sudah pada siap. Tapi sayang sekali mata kuliahnya itu sudah berakhir dan semua materi itu sudah kita bawakan dengan baik. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Itu apalagi namanya proses yang dilewati mahasiswa dan memang setelah dikembangkan sendiri oleh mahasiswa melalui interaksi-interaksi yang menarik yang telah kita lakukan. Demikian pengantar dari saya selaku penanggung jawab mata kuliah. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu atas materi pembuka yang sangat menginspirasi kami para mahasiswa. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Irmawati STRKEP tentang IUFD atau intrauterine fetal death atau yang kita biasa dengar kematian janin dalam rahim. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya dulu untuk memperkenalkan Ibu Irmawati. Beliau adalah bidan yang bekerja di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi, juga merupakan bidan senior. Beliau juga merupakan mahasiswa Magister Kesehatan Konsentrasi Kesehatan Reproduksi Universitas Indonesia Timur. Mohon izin sebelum memaparkan materinya kepada seluruh narasumber bahwa pemaparan satu materi akan berlangsung selama 20 menit. Dan kepada teman-teman yang hadir pada diskusi paralel hari ini, boleh sambil menyimak, boleh juga melayangkan pertanyaan di kolom komentar yang telah disediakan, baik di live Zoom maupun di YouTube, yang akan kita bahas nanti pada sesi diskusi. Kepada Ibu Irmawati, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih Saudari Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Indonesia Timur, Ibu Dr. Andi Mariam, SST, SKM, MKes, Ibu Ketua Prodi Magister Kesehatan, Ibu Dr. Risma Haris, MSI, kepada seluruh peserta dan pemateri yang telah bergabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk mengikuti parallel season discussion. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irmawati, riwayat pendidikan saya SPK Swadaya Labuan Baji Makassar, D1 Labuan Baji, D3 Poltekkes 2004, mungkin ada teman yang bergabung dari D3 Poltekkes. D4 Stikes Geraha Edukasi, dan sementara S2 Kesehatan Reproduksi di Universitas Indonesia Timur. Riwayat pekerjaan, bidang PTT 97 di Kabupaten Selayar, kemudian PNS di Kabupaten Selayar, pindah ke Rumah Sakit Pertiwi tahun 2008 sampai sekarang. Baiklah, karena kita diberi waktu 20 menit oleh saudari moderator, maka kita menggunakan waktu yang ada. Judulnya itu intrauterine fetal death. Next. Apa itu intrauterine fetal death? Intrauterine fetal death atau biasa disebut juga kematian janin dalam rahim, yaitu kematian janin yang terjadi pada usia kehamilan 20 minggu ke atas atau berat badan janin 50 gram atau lebih menurut Kemenkes. Next. WHO dan American College of Obstetricians and Gynecology
menyatakan intrauterine fetal death adalah kematian pada janin atau fetus dengan berat janin 500 gram atau lebih terjadi pada usia kehamilan 20 minggu atau lebih. Next. Berdasarkan waktunya, intrauterine fetal death dibagi dalam 3, yaitu early intrauterine fetal death, yaitu kematian janin dalam pada usia kandungan 20 sampai 27 minggu. Yang kedua, late intrauterine fetal death, yaitu kematian janin pada usia 28 minggu, pada usia kehamilan 28 minggu sampai 36 minggu. Yang ketiga, aterem intrauterine fetal death, yaitu umur kematian janin dalam usia kehamilan 37 minggu atau lebih. Secara epidemiologi, angka intrauterine fetal death biasanya dimasukkan ke dalam angka bayi lahir mati atau stillbirth. Menurut WHO 2018, angka lahir mati stillbirth secara global sekitar 2,6 juta per tahun. Sekitar 98% angka bayi lahir mati di negara berkembang, sedangkan negara maju 1-2%. Di Indonesia diperkirakan angka bayi lahir mati sekitar 13 per 1000 total kelahiran. Etiologi. Intrauterine fetal death yang tidak diketahui penyebabnya itu sekitar 25-60%. Pada beberapa kasus yang penyebabnya teridentifikasi secara jelas, dapat dibedakan berdasarkan penyebab dari faktor janin, maternal, dan patologi dari plasenta. Next. Faktor maternal antara lain yaitu posterem. Ukur usia kehamilan itu lebih dari 42 minggu. Ibu dengan diabetes mellitus tidak terkontrol, sistemik lupus erythematosus, infeksi, hipertensi, preeklamsi dan eklamsi, anemia, umur ibu, penyakit rhesus, struktur uteri, antiphosphate syndrome, hipertensi akut ibu, kematian ibu, trauma persalinan abnormal. Gaya hidup yang kurang sehat, ibu yang obesitas, minum alkohol, merokok atau terpapar asap rokok, mengkonsumsi obat-obat terlarang, kehamilan tanpa pengawasan ANC dapat memicu kematian janin dalam kandungan. Next. Lanjutnya. Faktor fetal, antara lainnya itu hamil kembar, perkembangan janin terhambat, kelainan kongenital, kelainan genetik, dan infeksi. Lanjut. Faktor plasenta, kelainan plasenta, obstruksi plasenta, insufisiensi plasenta, KPD, fasa previa, perdarahan feto maternal. Kenapa, Kak? Lanjut. Penegakan diagnosa. Ibu tidak merasa, kalau penegakan diagnosa yaitu anamnesisnya, ibu tidak merasakan pergerakan janinnya atau pergerakan janinnya berkurang, ibu merasakan perutnya tidak bertambah besar atau malah bertambah kecil, terjadi penurunan berat badan, kadang ada ibu yang kram perut atau kadang ada juga yang tidak merasakan kram perut, nyeri pada vagina atau keluar darah dari jalan lahir. Next. Lanjut. Pemeriksaan fisik. Lanjut ya nih. Pada pemeriksaan fisik, lanjut ya nih. Pemeriksaan fisik. Lanjut nih. Pada pemeriksaan fisik di sini yaitu janin. Pertumbuhan janin tidak ada, belum terlihat pada tinggi pundus uteri menurun, berat badan ibu menurun, lingkaran perut ibu mengecil, dengan fetoskopi atau Doppler tidak terdengar adanya bunyi jantung janin.
Pemeriksaan tambahan itu pemeriksaan HCG. Urin menjadi Pak Ibu negatif dosen. setelah beberapa hari kematian janin. Pada USG tampak gambaran janin, tanda-tanda kehidupan tidak ada. Oh, dia jadi Dugaan moderator. denyut jantung janin tidak ada. Tampak bekuan darah pada ruang jantung janin. Next. Lanjut. Lanjut. Lanjutnya nih. Pada pemeriksaan radiologi atau X-ray setelah 5 hari tampak Spalding sign, non-job sign, Robert sign, diagnosa pasti ditegakkan dengan pemeriksaan ultrasonografi. Lanjut. Untuk diagnosa pasti penyebab menulis di sini. di rumah putih-putih. Lanjut. Penata laksanaan. Yang lain. Abortus kita karena dia sakit. Oksitosin. Tindakan SC itu pada plasenta previa, solusio, post SC, letak lintang. Lanjut. Komplikasi di sini komplikasi pada intrauterine fetal death di sini adalah DIC, yaitu disseminated intravascular coagulation. Perdarahan bisa terjadi perdarahan postpartum dan terjadi dampak psikologis pada ibu. Lanjut. Prognosisnya, jika dapat dideteksi segera, prognosis untuk ibu baik, dapat kembali hamil. Lanjut. Apakah hal yang dapat dilakukan untuk mencegah intrauterine fetal death? Kita dapat melakukan beberapa hal untuk mengurangi risikonya. Yang pertama itu tidak merokok selama hamil atau hindari paparan asap rokok. Yang kedua, jangan mengkonsumsi alkohol dan obat-obat yang terlarang. Yang ketiga, olahraga ringan, konsumsi makanan bergizi. Yang keempat, tidur dengan posisi miring ke sisi kiri atau kanan setelah kehamilan mencapai 28 minggu dan hindari posisi tidur terlentang. Yang kelima, jalani pemeriksaan prenatal secara rutin ke bidan dan atau ke dokter kandungan. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Irmawati selaku pemateri pertama. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pemateri kedua, yaitu Ibu Haja Harniati SKM yang akan membawakan infertilitas atau ketidaksuburan pada pria dan wanita. Ibu Haja Harniati bidan di Puskesmas Latali, Kolaka Utara, juga sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia Timur, Magister Kesehatan Konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Kepada Ibu Haja Harniati kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia Timur, Ibu Dr. Andi Mariam SST SKM MKes. Yang saya hormati Ketua Prodi MKes Dr. Ibu Risma Haris MSI. Yang saya hormati dan saya banggakan peserta diskusi paralel yang sempat bergabung pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur tidak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Lanjut, sebelumnya saya minta maaf apabila pada penyajian materi nanti ini terdapat kendala karena mungkin di daerah jaringan biasanya kurang bersahabat. Jadi sebelumnya saya minta maaf. Baik, sebelum saya lanjut, Dimaafkan. iya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Harniati SKM. Saya SPK Kendari tahun 1992. Kemudian saya lanjut D3 Kebidanan Kendari 1993. Kemudian saya mengikuti pendidikan D3 Kebidanan di Stikes Dayak 2015 dan S1 Kesmas di Stikes Baramuli 2011. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini masih bergabung di Universitas Indonesia Timur program Magister Kesehatan, itu bergabung di 2019. Riwayat pekerjaan saya terangkat jadi CPNS tahun 1992, yaitu 4 bulan setelah saya selesai SPK. Kemudian saya bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka selama 1 tahun. Setelah itu dipindah tugas di Puskesmas Pakue selama 10 tahun. Dan selanjutnya sampai sekarang di Puskesmas Latali. Masa kerja saya itu sudah 29 tahun. Hebat, Bu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi, yaitu mengenai ketidaksuburan laki-laki dan perempuan atau infertilitas pada pria dan wanita. Lanjut. Latar belakang. Salah satu gangguan kesehatan reproduksi yang terjadi pada usia subur yaitu infertilitas. Infertilitas adalah kegagalan untuk memperoleh kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Epidemiologi, menurut WHO, memperkirakan sekitar 50 sampai 80 juta pasangan suami istri atau 1 dari 7 pasangan memiliki masalah infertilitas, dan setiap tahun muncul sekitar 2 juta pasangan infertil. Kalau di Indonesia terjadi lebih dari 20% pada populasi, dan dari kasus tersebut terdapat 40% pada wanita, 40% pada laki-laki, dan 20% pada keduanya. Next. Jenis-jenis infertilitas. Yang satu yaitu infertilitas primer, yaitu suatu pasangan di mana istri belum hamil, walaupun telah berusaha selama 1 tahun atau lebih dengan hubungan seksual yang teratur dan adekuat tanpa kontrasepsi. Sedangkan infertilitas sekunder bila suatu pasangan di mana sebelumnya istri telah hamil tapi kemudian tidak hamil lagi walau telah berusaha untuk memperoleh kehamilan 1 tahun atau lebih
melakukan hubungan seksual secara teratur dan adekuat tanpa kontrasepsi. Faktor penyebab infertilitas yaitu faktor pada wanita, yaitu adanya gangguan tuba dan pelvis. Yang kedua, gangguan ovulasi. Yang ketiga, gangguan uterus. Faktor penyebab infertilitas pada laki-laki itu dapat menurun akibat satu kelainan urogenital, kongenital, atau didapat atau infeksi saluran urogenital, suhu skrotum yang meningkat, contohnya akibat dari varikokal, kelainan endokrin, kelainan genetik, faktor imunologi. Faktor resiko infertilitas yaitu satu, gaya hidup. Ini pada kebiasaan-kebiasaan misalnya sering mengkonsumsi alkohol, merokok, berat badan, suplemen vitamin dan obat-obatan, kemudian stres. Faktor risiko infertilitas yaitu saya gambarkan sedikit, misalnya contohnya paramedik, pekerjaannya itu waktunya berdasarkan shiftnya, kemudian berpengaruh untuk menurunkan fekunditas. Sedangkan untuk temperatur tinggi, misalnya contohnya tukang las atau sopir angkot, ini terjadi pada laki-laki yaitu mengganggu produksi sperma. Kemudian X-ray yaitu pekerja radiologi menurunkan produksi sperma. Getaran, contohnya penggali, pekerja mesin itu menurunkan produksi sperma. Pestisida, dipromokloropropan, ini terjadi pada petani, ini bisa menurunkan kesuburan. Radium, magnesium, pekerja pabrik baterai bisa menurunkan kesuburan. Ini untuk laki-laki. Sedangkan kemoterapi menurunkan kesuburan itu terjadi laki-laki atau perempuan. Obat-obatan seperti aseton, eter glikol, itu pekerja laboratorium, ini bisa menurunkan produksi sperma. Gas anestesi, ini contohnya seperti dokter, penata anestesi, ini bisa menurunkan fekunditas. Pemeriksaan pasangan infertil. Satu, anamnesa riwayat penyakit. Kemudian pemeriksaan fisik. Ini suami istri harus diperiksa. Kalau untuk suaminya analisis sperma. Untuk perempuannya pemeriksaan ginekologi, pemeriksaan laboratorium, pemantauan ovulasi. Penata laksanaan, yaitu pertama kita atasi penyebabnya, kita berdasarkan dari anamnesa tadi kita bagaimana penyebabnya, kita atasi penyebabnya. Yang kedua, kita berikan edukasi mengenai siklus menstruasi dan waktu yang tepat untuk melakukan senggama atau koitus. Yang ketiga, pemberian terapi obat. Yang keempat, perubahan gaya hidup. Terima kasih. Demikian materi dari saya. Selanjutnya kita diskusi. Saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Hajah Harniati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Suharti SST.
Beliau juga merupakan mahasiswa Magister Kesehatan Universitas Indonesia Timur, juga bidan di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi. Kepada Ibu Suharti kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menjeda dulu Kak, yang belum peserta yang mengikuti tolong di-mute supaya demi kelancaran presentasi. Silahkan Ibu Suharti. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Mohon teman-teman yang ada di ruang Zoom yang belum mute mikrofonnya agar di-mute-kan supaya kita bisa mendengar lebih baik. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Rektor Universitas Indonesia Timur, Ibu Dr. Andi Mariam SST SKM MKes, yang kami hormati Ketua Prodi Program Studi Magister Kesehatan, Ibu Dr. Risma Haris MSI, beserta seluruh staf Universitas Indonesia Timur, dan yang kami banggakan teman-teman kami ucapkan partisipasinya semua sehingga kegiatan kami ini bisa berjalan dengan sebagaimana yang kami inginkan. Puji syukur kepada Allah atas kita untuk bertemu bertatap muka di dalam ruang Zoom ini. Ya. Langsung saja di dudukan saya langsung dapat ini. Keamanan. Ya, mohon teman yang belum mute. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Suharti. Sekarang bekerja sebagai bidan di Rumah Sakit Pertiwi Makassar, yang sementara menjalani pendidikan di program Magister Kesehatan. Riwayat pendidikan selesai di Poltekkes Makassar, D3 Kebidanan, kemudian D4 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2005. Riwayat pekerjaan, pertama bekerja di Bapelkes Makassar, kemudian pernah menjadi bidan di Puskesmas Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, pernah menjadi bidan di Puskesmas Burikumba, Kabupaten Mamuju Tengah, pernah menjadi staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, dan terakhir di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi. Ya, perkenankan untuk kesempatan ini saya akan membawakan materi mengenai kontrasepsi hormonal. Ya, jadi mungkin ada sedikit kontra dengan materi kedua. Kalau materi kedua membahas tentang infertil yang tidak memiliki keturunan, kalau saya malah membahas bagaimana mengatasi fertilitas itu. Ya. Baik, karena kesempatan waktu yang diberikan itu sangat terbatas, oleh karena itu kami batasi pada satu topik saja, yaitu kontrasepsi hormonal. Kami tidak membahas kontrasepsi secara umum, mengingat waktu yang tersedia itu terbatas. Dan ini juga
merupakan wahana pembelajaran bagi kami semua. Ya. Kontrasepsi hormonal ini mungkin sudah kita ketahui semua bahwa kontrasepsi itu adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk mengatasi terjadinya konsepsi, mengatasi terjadinya kehamilan. Nah, kalau kontrasepsi hormonal yaitu alat yang kita gunakan untuk mencegah kehamilan yang mengandung hormon. Pada dasarnya kontrasepsi hormonal itu hanya mengandung progesteron dan estrogennya saja. Jadi di situ hanya kita bermain di dua hormon ini. Ya, jadi kontrasepsi hormonal itu ada yang hormonnya tunggal, ada juga yang terdiri dari progesteron dengan estrogen. Next. Ya. Jenis-jenis kontrasepsi hormonal, ya ini mungkin sudah kita ketahui semua, ada pil, suntik, dan implan. Ditambah dengan IUD, ya sekarang IUD sudah ada yang mengandung hormon progestin. Lanjut. Pil ini terbagi dari ada yang pil yang hanya mengandung hormon progesteron saja, ada juga yang mengandung hormon progesteron dan estrogen. Ya, hormon yang mengandung progesteron saja itu yang digunakan untuk ibu yang masih menyusui, sementara yang mengandung estrogen dengan progesteron kalau bisa tidak diberikan kepada ibu yang menyusui karena akan mengganggu mengganggu produksi ASI-nya. Efektivitasnya sekitar 92-99% selama penggunanya itu patuh untuk meminum pilnya. Ada macam-macam ini pil kombinasi, ada monofasik, bifasik, trifasik, tetrafasik. Apa yang membedakan? Ini hanya membedakan dari kadar hormon yang ada di dalam pil tersebut. Kalau monofasik, jadi dia hormonnya itu yang kita ketahui bahwa pil itu berisi 28, jadi yang 21 itu hormonnya sama semua. Ya, yang 7 itu kan kosong. Nah, kalau bifasik ininya kadar hormonnya yang berbeda, tidak sama semua sampai dengan jadi ada yang 77, ada yang kalau monofasik 21 yang sama, kalau bifasik itu berbeda, yang 21 itu berbeda isinya, begitu pula trifasik dengan tetrafasik. Tapi yang banyak beredar mungkin yang dari BKKBN juga yang ada itu yang ada monofasik. Ya, lanjut. Cara kerjanya itu menekan ovulasi yang akan mencegah lepasnya sel telur dari indung telur. Sekira ini kemudian mengendalikan lendir mulut rahim sehingga sperma tidak dapat masuk ke dalam rahim, menipiskan lapisan endometrium, selaput lendir di vagina. Ya, jadi intinya sebenarnya kalau hormon itu ya ada di sini cara kerjanya. Saya kira untuk pil, suntik dan implan juga pun sama. Cara penggunaannya, pil pertama diminum pada hari ke-5 haid, seterusnya berturut-turut 1 pil setiap hari, dan harus diminum memilih waktu yang tepat untuk meminum pil supaya tidak lupa. Jika pemakaian lupa, ya meminumnya itu, jika pemakai lupa meminum 1 hari, maka segera minum 2 tablet keesokan harinya. Dan selanjutnya, kalau misalnya lupa 2 hari, maka tetap dilanjutkan. Kalau lupa 3 hari, harus di stop. Jadi kalau misalnya lupa Senin Selasa minum, hari Rabu baru ingat, ya hari Rabu harus minum 2, hari Kamis minum 2. Ya, saya kira seperti itu. Lanjut.
Next. Keuntungannya kesuburan segera kembali, sehingga pil ini cocok diberikan untuk menunda kehamilan. Ya, kalau membatasi jumlah kehamilan itu kayaknya pil tidak cocok ya. Jadi bagusnya pil ini hanya untuk bagi pengantin baru atau pasangan usia muda yang akan menunda kehamilan. Mengurangi rasa nyeri saat haid, ya, terlindung dari penyakit radang panggul dan mencegah kehamilan di luar rahim. Mudah digunakan, ya, karena tidak perlu bantuan orang lain, bisa diminum sendiri. Mencegah anemia defisiensi zat besi, mengurangi resiko kanker ovarium atau kandungan, ya, cocok untuk tunda kehamilan. Next. Next, Mbak Yani. Oke. Kerugian pemakaian harlin tidak dianjurkan untuk wanita perokok. Dapat resiko infeksi klamidia atau jamur di sekitar kemaluan wanita. Lanjut. Ya, kontraindikasi. Ya, kontraindikasi sama-sama kita ingat kembali bahwa kalau kontraindikasi itu sama sekali tidak boleh diberikan kepada si ibu, ya. Tidak dianjurkan bagi yang mempunyai penyakit seperti lever atau hati, tumor, jantung, varises, dan darah tinggi. Menyusui kecuali pil mini, pil yang hanya mengandung progestin saja. Kemudian perdarahan di vagina yang tidak diketahui penyebabnya, sakit kepala atau migrain. Jadi kalau ada keadaan seperti ini sama sekali tidak dianjurkan minum pil. Lanjut efek samping, ya. Kalau efek samping ini merupakan efek yang ditimbulkan setelah diminum dan tidak perlu diberhentikan. Ya, ada pendarahan, bercak atau spotting di antara masa haid. Pusing dan mual pada awal-awal pemakaian, perubahan berat badan, dan adanya flek atau flosma. Lanjut. Ya, yang kedua, suntik, ya. Suntik juga ada dua macam, ada yang kombinasi, ada yang tunggal. Yang kombinasi itu biasanya 1 bulan, ada tunggal itu biasanya 3 bulan. Ya, kalau sekarang sudah banyak beredar yang mungkin yang banyak yang sudah familiar sama kita. Kalau kombinasi di ini ada Ciclofem atau yang 3 bulan itu Depo-Provera. Jadi banyak sekarang merek sudah masuk, ya, Depo-Progeston, apalagi namanya. Efektivitasnya lebih 99% dan sangat efektif karena ini pemberiannya kalau yang 1 bulan atau 1 kali penyuntikan, nanti 4 minggu kemudian baru penyuntikan selanjutnya. Begitu pula yang 3 bulan suntikan 12 minggu kemudian suntik ulang. Jadi dia agak tidak ribet, ya. Lanjut. Cara kerjanya rata-rata seperti tadi, ya. Kalau pil mencegah lepasan sel telur, mengentalkan lendir rahim, menipiskan endometrium. Kerugiannya kembalinya kesuburan agak lama, kemudian harus kembali ke tempat pelayanan, harus menggunakan tenaga yang terampil. Tidak dianjurkan bagi penderita kanker, darah tinggi, jantung, dan lever. Keuntungannya praktis, efektif, dan aman. Tidak mempengaruhi ASI. Ini stressing di sini tidak mempengaruhi ASI bagi suntikan yang 3 bulan dan cocok untuk ibu menyusui. Kalau untuk 1 bulan itu tidak dianjurkan untuk tidak diberikan kepada ibu yang menyusui karena akan mengganggu produksi ASI-nya. Lanjut. Ya, kontraindikasi ibu hamil perdarahan di bagian atas sebabnya tumor, penyakit jantung, sedang menyusui bayi kurang dari 6 minggu. Lanjut. Efek samping
pusing, mual tapi jarang terjadi. Kadang-kadang menstruasi tidak keluar selama 3 bulan pertama. Ini pada pemakaian suntikan 3 bulan, tapi untuk pemakaian suntikan 1 bulan kebanyakan menstruasinya lancar. Kadang-kadang terjadi pada perdarahan yang banyak pada saat menstruasi, keputihan dan perubahan berat badan. Yang paling sering itu perubahan berat badan bertambah. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada implan. Implan ini macam-macamnya, ada Norplan, Implanon, Jadena, dan Indoplan. Norplan ini yang contohnya yang ada 6, itu efektifnya 5 tahun, tapi kayaknya sudah tidak dipakai lagi. Implanon yang 1 batang, efektifnya juga 3 tahun. Jadena dan Indoplan ini yang 2 batang. Jadi ini kayaknya yang sekarang itu ada Jadena dan Indoplan. Efektivitasnya 97 sampai 99%. Dipasang di bawah kulit, ya, di bawah kulit. Kalau yang ada sekarang itu kayaknya sudah menggunakan implan 2+. Jadi paketnya itu sudah sepaket dengan trokarnya. Ya, lanjut. Next. Ya, rata-rata mungkin kalau cara kerjanya hampir sama semua ya, karena namanya juga hormon. Lupa tadi kalau untuk implan ini hanya mengandung hormon progestin saja, ya, tidak ada hormon estrogennya. Lanjut. Kerugiannya ya pemasangan harus dengan petugas kesehatan yang terlatih. Jadi ini membutuhkan memang agak ribet ya. Petugas kesehatan yang bisa memasang implan itu yang punya sertifikat. Kalau tidak punya sertifikat tidak bisa memasang implan. Dapat menyebabkan perubahan pola haid. Ya, biasanya yang ada spotting atau sekali tidak haid ini biasanya terjadi apalagi pada tahun-tahun pertama pemakaian. Pemakai tidak dapat menghentikan pemakaiannya sendiri, ya. Jadi sebelum menggunakan implan baru betul-betul harus di-konseling baik-baik kepada pasiennya. Jangan sampai baru jalan 3 bulan atau 6 bulan minta dihentikan, ya, bongkarnya agak ribet. Kemudian cara pemasangannya saat yang tepat adalah pada saat 1-2 hari setelah menstruasi atau sebelum menstruasi berakhir. Ya, lanjut. Kontraindikasi hamil atau diduga hamil, perdarahan di vagina dan penyebabnya, penyakit jantung, varises, kencing manis, darah tinggi, dan kanker. Efek sampingnya gangguan siklus haid, spotting juga, kadang pembengkakan, hematoma dan nyeri, pusing dan mual, tapi ini jarang terjadi. Perubahan berat badan. Lanjut. Ini sedikit tentang IUD ya. Ini IUD, tidak semua IUD itu mengandung hormon ya. Rata-rata hanya ya, alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang berbentuk bermacam-macam, terbuat dari plastik, ada plastik yang digigit tembaga atau tembaga bercampur perak yang dapat berisi hormon. Waktu penggunaannya bisa sampai 10 tahun, ada juga yang hanya sampai 5 tahun kalau tidak salah. Jadi ini tergantung dari produk yang dikeluarkan ya. Lanjut. Ya, ini macam-macamnya, ya, silahkan dilanjut saja. Oke. Cara kerjanya mencegah masuknya spermatozoa ke saluran tuba. Lilitan logam menyebabkan reaksi anti-infertilitas. Jadi dia merusak sperma yang ada di jalan lahir sebelum mencapai ke tuba. Tingkat keberhasilannya ini sangat efektif sampai 99%. Ya, lanjut. Keuntungannya praktis dan ekonomis, kesuburan segera kembali jika dibuka, tidak harus mengingat
seperti pil tidak mengganggu pemberian ASI. Tapi di balik keuntungan pasti ada kerugiannya, dapat keluar sendiri apabila ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran rahim pemakai. Hanya saja kenapa IUD minat masyarakat masih minatnya lebih rendah dibanding alat kontrasepsi lain karena publikasinya itu jika ada mengalami efek samping yang dipublikasikan, sementara yang mendapatkan manfaat yang lebih diam-diam. Jadi kalau mungkin sebagai kita pengguna IUD yang sudah mendapatkan manfaatnya yang baik, bagus juga mungkin kalau kita publikasikan sebagai sarana untuk promosi kita untuk meningkatkan cakupan akseptor kita. Ya. Next. Cara penggunaannya dapat dipasang pada saat haid pertama atau menjelang terakhir haid, dan bisa juga dipasang pada postpartum atau pasca melahirkan. Jadi sekarang kan yang digalakkan ini KPPP ya, kalau nggak yang postpartum. Kontraindikasi terjadi kehamilan, ada gangguan pendarahan, peradangan alat kelamin, dan tumor jinak rahim. Ya. Efek samping terjadi perdarahan yang lebih banyak dan lebih lama pada masa menstruasi, ya, jadi bisa masa mensnya, masa haidnya lebih panjang. Kalau biasanya mungkin 5 hari bisa sampai 7 hari atau 8 hari. Begitu pula darahnya lebih banyak karena ada benda lain di dalam uterus itu. Keluar bercak atau spotting setelah 1 sampai 2 hari pemasangan, kadang-kadang ada nyeri menstruasi maupun keputihan. Itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Baik Bu, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita telah mendengarkan pemaparan materi dari ketiga narasumber. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Sesi pertama itu 3 pertanyaan, baik dari kolom komentar maupun bisa berbicara secara langsung. Dari kolom komentar sudah ada pertanyaan. Yang pertama itu dari Adi Arianto. Saya langsung bacakan Ibu ya. Bagaimana cara terapi kesuburan Bu Bidan? Pemeriksaan apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya? Dipersilahkan, ini mungkin pertanyaan untuk Ibu Harniati. Suara apa Bu Harniati? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adianto atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara terapi kesuburan dan pemeriksaan apa yang dilakukan, bagaimana caranya. Baik, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kan biasa pasien saya, misalnya kalau dia sudah berapa tahun belum punya anak, saya sarankan seperti ini. Kita dulu perhatikan bagaimana, tanyakan siklus haidnya. Karena kita tanyakan siklus haidnya, yaitu pada masa subur seorang perempuan, yaitu 14 hari sebelum dan sesudah haid.
Jadi kemungkinan ada 3 hari di situ. Misalnya contohnya, dia pada saat haid tanggal 1. Jadi kemungkinan masa suburnya itu yaitu tanggal 15, 16, 17. Tapi tidak menutup juga kemungkinan pada tanggal 14 dengan tanggal 18 itu bisa saya terjadi pembuahan di situ. Itu kalau untuk cara pada saat kesuburan ini, disitulah dianjurkan untuk melakukan senggama. Kemudian setelah itu terapi pemeriksaannya bisa dilakukan kalau untuk laki-laki yaitu di analisis semen, yaitu pemeriksaan terhadap spermatozoanya. Kemudian misalnya ya kita pemberian untuk merangsang kesuburan, biasanya saya kasih perhatikan yaitu pada hari kelima haidnya diberikan obat hormonal. Kalau misalnya saya biasa pasien saya berikan yaitu pil KB satu kali sehari selama 5 hari, kemudian berhenti melakukan hubungan seksual, melakukan lagi hubungan seksual di situ. Setelah itu minum lagi. Kalau saat melakukan hubungan seksual tidak dianjurkan minum itu. Nanti setelah mau lagi berhubungan, lagi baru minum lagi itu pilnya. Dan ada juga bisa diberikan obat. Karena seperti saya juga pengalaman pribadi, kan saya dulu 3 tahun menikah baru dapat anak, saya minum Propertil, yaitu obat yang merangsang kesuburan. Yang Propertil dan juga dikombinasi dengan Natur E, pemberian vitamin Natur E untuk memperbaiki hormonnya. Karena ini cara pemberiannya, kalau untuk Propertil itu diberikan selama 5 hari, 1 kali 1 ke siklus mensnya. Nah setelah itu kita periksa 6-10 hari ke depan, dosis terakhir diperiksa apakah sudah bisa hamil atau tidak. Misalnya kalau belum hamil bulan itu, dianjurkan lagi bulan berikutnya, yaitu 2 kali 1 tablet selama 5 hari. Ini untuk perempuan. Sedangkan untuk laki-laki yang mempunyai kelainan sperma, bisa diberikan satu tablet per hari selama 40-90 hari. Demikian jawaban dari saya. Ya, baik. Bagaimana Pak Adi, apakah jawaban dari Ibu Harniati sudah jelas? Pak Adi? Itu sudah ada jawabannya di chat. Katanya puas dengan jawabannya. Oh iya, tidak baca Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Adi, dan pertanyaan kedua dari Ibu Indri Widyastuti. Pertanyaannya yaitu, mohon izin bertanya Kak, bagaimana penanganan jika ada pasien yang sebelumnya memakai KB suntik 1 bulan dan haid teratur setelah lepas KB 2 bulan berturut-turut, tidak dapat haid dan planotes negatif? Mungkin pertanyaannya untuk Ibu Suharti. Silahkan Ibu Suharti. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi sudah menggunakan suntikan 1 bulan, cuman belum dijelaskan berapa lama dia memakai. Kemudian setelah lepas 2 bulan, baru lepas 2 bulan dan belum mendapatkan haid. Ya begitu ya kira-kira. Jadi kita dulu melihat ke belakang ya, berapa lama dia menggunakan suntikan 1 bulan ini. Ya biasanya kalau di atas 1 tahun itu kita mengingat kembali bahwa suntikan KB ini kan mengandung hormon. Jadi si ibu ini mendapat
suplai hormon saluran misalnya selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu mereka dia mendapatkan suplai hormon setiap bulan. Sehingga pada saat sekarang dia lepas, artinya konsentrasi hormon di dalam tubuhnya tadi yang sudah terganggu dengan adanya suplai hormon setiap bulan diberikan selama 1 tahun ini itu belum kembali. Jadi mungkin dengan cara penjelasan saja dulu ke si ibunya bahwa ibu sabar dulu menunggu karena ada proses tadinya disuplai terus hormon, sekarang hormon itu di stop otomatis siklus hormon di dalam tubuh kita berubah. Jadi itu salah satu mungkin faktor kenapa dia belum kembali haid. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Indri Widyastuti? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Bu Indri atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan dari Pak Adi Arianto? Untuk Ibu Suharti lagi, pertanyaannya, izin bertanya, apakah IUD mempengaruhi siklus haid? Ada pasien sudah dipasang IUD terlambat haidnya selama 3 bulan. Apakah IUD mempengaruhi pasangannya? Ya, Baik, terima kepada kasih. Ibu Suharti dipersilahkan. Yang paling rajin. Ya, kalau IUD ya secara teoritis itu IUD tidak mempengaruhi siklusnya. Yang dipengaruhi itu jumlah darah yang keluar dengan biasa lama masa haidnya. Ya, tapi meskipun teori seperti itu, kalau ada kejadian kenapa setelah memasang IUD haidnya terlambat 3 bulan, ya pertama bisa dicek dulu apakah tidak terjadi kehamilan. Kemudian apakah IUD itu masih ada di dalam. Kemudian kalau ini tidak terjadi kehamilan, IUD masih ada di dalam terpasang dengan cantik, ya coba tanyakan lagi ke psikisnya, ya apakah dia tidak stres dengan menggunakan IUD karena pola psikis juga itu bisa mempengaruhi haid mempengaruhi siklus haid, ya itu. Kemudian, apakah IUD itu mempengaruhi pasangan? Ya, kalau pemasangan secara benar, saya rasa tidak mempengaruhi pasangannya. Ya, terima kasih. Baik, itu jawaban dari Ibu Suharti. Bagaimana dengan Pak Adi? Apakah sudah jelas jawabannya, Pak Adi? Jelas Ibu Irma. Terima kasih. Ibu Suharti, Bu. Pak. Ya, Ibu Soeharti, makasih. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin ada tambahan untuk pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan jawaban-jawaban tambahan dari pemateri-pemateri kita hari ini. Apakah ada tambahan dari Ibu Dr. Andi Mariam? Silakan lanjut moderator, silakan. Oh iya Prof. Ya. Baik Bu, baik Bu. Karena masih ada waktu. Aktif Prof, aktif. Iya. Oh, iya siap. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi Prof. Iya. Iya, makasih Prof. Baik, karena masih ada waktu 25 menit, kita buka sesi kedua. Boleh 2 pertanyaan. Kepada Ibu Sudarti mungkin.
atau Ibu Hunaini? Sudah jelas. Atau Ibu Hunaini ingin menambahkan, Ibu? Atau memberi pertanyaan? Tapi Kak, halo. Ya, Ini izin bertanya boleh? boleh silahkan. Iya ini kalau misalnya sudah pakai suntik 1 bulan maupun 3 bulan, berapa lama efeknya? Terus kalau misalnya sudah misalnya sampai 6 bulan, terus pasiennya tidak dapat haid lagi, bagaimana penanganannya? Apakah boleh dikasih ini KB pil supaya pancing haidnya? Seperti itu. Mohon penjelasannya. Pasiennya pakai suntik 3 bulan. Ya, berapa lama jangkanya? Berapa lama berefek? Agar haidnya lancar kembali. Iya, supaya normal kembali. Baik. Kepada Dan Ibu misalnya kalau sudah sampai waktunya belum dapat haid, bagaimana penanganan selanjutnya? Baik. Kepada Ibu Suharti dipersilahkan. Ya, baik. Kalau setelah dia menggunakan suntikan baik 1 bulan maupun 3 bulan, terus belum kembali haidnya, biasanya sih kita menunggu saja sampai haid itu muncul, karena memang apalagi kalau suntikan 3 bulan dan dipakai lebih dari 3 tahun itu akan lama baru kembali masa kesuburannya. Tapi kalau memang si ibu pengen sekali haid, ya mungkin ada Cycloprodinova yang biasa diberikan, itu produk dari Sering ya kalau tidak salah, yang saya pernah pakai dulu, itu diberikan dia pil untuk pilnya hanya 21 biji untuk merangsang haidnya kembali. Biasanya yang pernah saya alami itu maksimal 3 kali pemberian sudah mendapatkan kembali haidnya. Terima kasih. Ya. Tambahan sedikit. Baik, silahkan Ibu Dr. Andi. Iya. Jadi terima kasih kepada semua pemateri. Jadi untuk kesuburan dengan menggunakan kontrasepsi memang banyak efek yang bisa terjadi. Di antaranya tadi kan sudah dijelaskan, kadang haidnya telat, kadang haidnya sedikit-sedikit, kadang haidnya terlalu banyak. Yang jadi persoalan apabila di dalam penggunaan dalam jangka waktu lama, itu biasanya masa kembalinya kesuburan itu lambat. Nah, oleh karena itu, salah satu yang bisa dilakukan seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Ibu Suharti, ada hormon tertentu, pil tertentu yang dikonsumsi untuk mengembalikan secepatnya haid menjadi teratur. Yang kedua, ada lagi nih cara dengan memeriksakan diri ke dokter. Biasanya kalau memang terjadi penebalan pada saat pemeriksaan USG itu, terjadi penebalan pada endometrium, biasanya dilakukan kuretase oleh dokter. Nah, itu yang langkah terakhir yang menjadi cara untuk mengatasi yang tidak mendapatkan haid atau terlambat kembalinya kesuburan pada saat lama menggunakan kontrasepsi. Itu tambahan dari saya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana Ibu Indri atas jawabannya? Apakah sudah jelas? Iya Kak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Saya bisa, Bu Moderator? Bisa, silahkan Bu Indri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Irmawati mengenai IUFD. Di sini saya mau menanyakan soal penata laksanaan bayi kembar bila yang satunya meninggal, dan apakah akan mempengaruhi bayi yang satunya di dalam kandungan tersebut, dan apa saja yang harus cepat kita lakukan. Terima kasih, Bu. Dipersilahkan kepada Ibu Irmawati. Dan ini saya akan mencoba menjawab
Salah satu kasus di sini adalah bila salah satu janinnya meninggal. Kematian janin di sini bisa disebabkan karena kompresit atau janin berkompetisi di dalam memperoleh makanan, atau karena ada gangguan plasenta, atau karena kelainan kongenital, atau dengan twin-to-twin transfusion syndrome. Kalau salah satunya meninggal, maka penanganan yang diberikan itu akan tergantung pada kondisi janin yang Mungkin itu. suaranya bisa diperbesar sedikit. Ini tidak kedengaran sama sekali. Sebaiknya dekat-dekat dengan ininya, ya, biar kedengaran. Ya Bu, saya ulangi. Salah satu komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan kembar adalah kematian pada salah satu janin. Kematian janin ini bisa disebabkan oleh karena kompresi tali pusat atau kompetisi dari janin untuk memperoleh makanan, gangguan plasenta, kelainan kongenital, dan twin-to-twin transfusion syndrome. Ketika salah satu janin ini meninggal, maka penanganan yang akan diberikan yaitu tergantung pada kondisi janinnya yang masih hidup, kondisi ibu, dan juga kondisi usia kandungannya. Apabila janin ini meninggal ketika kehamilan sudah cukup bulan, maka tindakan yang dilakukan itu dengan terminasi kehamilan. Sedangkan bila kehamilan belum cukup bulan, bisa menunggu hingga janin memungkinkan untuk dilahirkan pada saat aterem. Kita harus apabila kita menunggu bayi aterem ini, kita harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap janin yang sehat dan kondisi ibu, karena kemungkinan adanya gangguan pembukuan darah. Maka akan diperiksa janin ini tiap 1 minggu. Terus yang mengenai tadi twin-to-twin transfusion syndrome, yaitu kondisi di mana janin ini, kondisi di mana terjadi pada plasenta ibu hamil yang mengandung anak kembar. Kondisi ini hanya jika terjadi anak kembar dalam kandungan berbagi plasenta yang sama. Bayi kembar yang berbagi plasenta ini akan mengalami masalah peredaran darah. Salah satu bayi akan mendapatkan terlalu banyak aliran darah, bayi penerima, dan bayi lainnya itu tidak mendapatkan aliran darah yang cukup, atau bayi yang donornya. Akibat dari distribusi darah yang tidak merata ini, salah satu bayi kembar itu berisiko mengalami seperti dehidrasi dan pertumbuhan terhambat. Sementara bayi kembar lainnya yaitu memiliki tanda terlalu banyak darah dan berpotensi mengalami kelebihan cairan, tekanan darah tinggi, dan gagal jantung. Seperti yang terjadi pada kehamilan artis Marissa Nasution. Dia hamil kembar. Iya, betul, Dia Bu. melahirkan Iya. hamil kembar. Terus pada usia kehamilan lebih 20 minggu, cek ke dokter, katanya janinnya satu kecil, yang satu besar. Yang janin B, ceritanya janin B-nya kayaknya kecil. Kemudian dokter tempat kontrol Marissa ini menganjurkan untuk ke Australia. Tapi Marissa lebih memilih ke Singapura karena kebetulan ada temannya mengalami hal yang sama. Nah, setelah di Singapura, setelah melakukan banyak tes, maka di Marissa ini dengan berat hati menerima operasi laser. Kayaknya operasi laser ini untuk membagi plasenta, membagi plasenta. Setelah operasi 2 hari kemudian itu salah satu bayinya ini meninggal. Terus bayi yang satunya tetap bagus, dipertahankan sampai aterem dan dilakukan SC. Terus bayi yang meninggal ini tetap di dalam rahim. Saya kira demikian. Mungkin ada yang menambahkan. Silakan Ibu jika ada yang ingin menambahkan.
Bagaimana Kurni jawabannya? Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Baik, karena sudah cukup penanya untuk sesi kedua ini, maka kita persilahkan Ibu Andi Mariam. Siapa tahu ada tambahan, Ibu? Terima kasih kepada saudari moderator. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik dari materi-materi yang ditampilkan maupun dari pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan oleh para pemateri. Saya kira dengan segala kekurangannya barangkali bahwa untuk intrauterus fetal death misalnya, itu memang kalau kita berbicara masalah ilmu, itu ilmunya dokter yang lebih tahu mengenai macam penanganan, metode dan sebagainya yang akan dilakukan jika ada kejadian seperti itu. Tapi sebagai seorang tenaga kesehatan, apalagi bidan khususnya, itu kita harus paham dengan tanda-tanda gejala dari semua masalah-masalah kesehatan reproduksi yang ada. Kenapa? Karena yang terdekat untuk melakukan KIE atau memberikan saran solusi kepada ibu tentulah memang adalah bidan. Oleh karena itu, yang telah dijelaskan tadi, saya kira sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing yang pada hakikatnya adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang gejala dan tanda dan mungkin saran solusi tentang apa yang akan dilakukan jika memang kejadian itu menimpa salah satu pasien ataupun ibu hamil yang selama ini mungkin periksa kepada kita. Nah, untuk masalah kontrasepsi, seperti yang telah disampaikan tadi, memang kalau kita berpikir sekarang dengan laju pertambahan penduduk yang sedemikian besar, saya hanya ingin menyampaikan kita sudah akan insya Allah mengadakan kerjasama dengan BKKBN nanti untuk program-program daripada yang BKKBN punya itu akan kita akan apply melalui suatu kerjasama dengan melakukan atau dengan membuat satu desa ataupun kecamatan binaan barangkali yang memang bisa terintegrasi dengan semua program-program yang ada di BKKBN, sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Suharti mengenai macam-macam alat kontrasepsi, baik yang hormon maupun yang non-hormonal, itu bisa diaplikasikan atau bisa diberikan kepada masyarakat secara langsung melalui koordinasi dengan BKKBN bersama dengan Universitas Indonesia Timur. Kira saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri yang luar biasa pada hari ini memberikan ilmunya kepada teman-teman semua dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para audiens tadi. Demikian saya kira moderator yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Silakan ditutup. Baik, terima kasih Ibu. Karena waktu kita terbatas pada hari ini, jika masih ada yang ingin bertanya, silahkan ke kolom komentar di YouTube-nya Dr. Andi Mariam, nanti insya Allah dibantu dijawab. Dan pada hari ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang tema kita meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dengan pengenalan dan permasalahan sistem reproduksi di masa 5.0, yaitu bahwa kesehatan reproduksi bukan hanya mencakup kesehatan reproduksi perempuan secara sempit, misalnya seputar perempuan usia subur atau yang telah menikah atau kehamilan dan persalinan, tetapi juga mencakup seluruh tahapan kehidupan perempuan sejak konsepsi sampai usia lanjut. Beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam kesehatan reproduksi yaitu kesehatan reproduksi itu sendiri, PMS dan pencegahan HIV/AIDS, remaja, keluarga berencana, usia lanjut, dan faktor-faktor non-klinis yang mempengaruhi seperti faktor budaya, demografi, ekonomi, dan lingkungan. Faktor biologis dan psikologis. Dan saya kira itu saja. Dan untuk hari ini
cukup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada sesi discussion 2 hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Andi Mariam. Terima kasih kepada para narasumber untuk hari ini. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.